Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Opini, senang sekali nih di episode kali ini obrolan pas di sini kembali lagi dan bersama saya Iqbal Fatwa di episode kali ini. Apa kabar Anda? Dan mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat-sehat ya, nggak ada yang sakit. Kalaupun ada yang sakit, semoga cepat sehat. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa nih, di obrolan pas di sini kita selalu mengundang bintang tamu yang akan kita ajak ngobrol, dan tentunya untuk di kali ini kita akan mengangkat satu tema yaitu berkaitan dengan modernisasi beragama. Nah, sudah hadir di studio Opini, ini dia ada moderate millennial agent dari Bengkulu, ada Indah Septirisani MIKOM. Halo Indah, apa kabar Indah? Halo Bang Iqbal, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, untuk pemirsa Opini, Indah ini adalah satu alma mater sama saya ya, sama-sama dari Ilmu Komunikasi FISIP Unip. Betul. Oke, nah kalau Indah angkatan tahun berapa? Nah, 2015. mulai dari S1-nya. 2015. Oke, 2015 S1, terus ternyata dia juga lanjut, masih penasaran terus menggali seputar komunikasi, lanjut sampai ke S2. Di 2020. 2020, luar Iya. biasa. Nah, sebelum kita membahas tentang tema kita di hari ini, pemirsa Opini, kita akan kulik-kulik dulu nih seputar masa lalu Indah. Oke. Wah, flashback Kita nih ajak ya. flashback nih Indah. Oke, Indah kan sekarang aktif nih. Sudah ketemu sama orang banyak, terus juga dari kuliah juga di ilmu komunikasi nih. Nah, boleh cerita dong Indah, apa sih alasan ini dari awalnya begitu tamat SMA, begitu kuliah kan ini biasanya pilihan yang terberat ya. Ada yang ngikuti orang tua, ada yang mendengar curhatan dari teman-teman, oh ngambil jurusan ini aja nih, ini aja. Nah, kalau Indah akhirnya memilih ilmu komunikasi, Indah. Awalnya cari tahu dulu Bang. Cari tahu apa nih jurusan yang nggak ada di bangku sekolah. Oke. Gitu. Karena awalnya emang Indah menghindari yang namanya matematika. Oke. Tetap itu Menghindari kan? matematika, hitung-hitungan tuh aduh ribet nih kayaknya ya. Kalau hitung-hitung duit oke gitu ya. Tapi kalau Langsung hitung-hitungan nampak yang di lain depan mata gitu. betul, hitung-hitungan yang lain kayaknya ribet. Jadi mikirnya apa sih? Kita kan udah 9 tahun di bangku sekolah ya. Mikir belajarnya matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS dan lain sebagainya. Apa nih di bangku kuliah nanti pelajaran yang tidak pernah diajarkan di bangku sekolah. Akhirnya memutuskan, wah ada ilmu komunikasi, browsing dulu nih Bang, anak SMA kan browsing dulu ya. Apa sih ilmu komunikasi ini, nanti belajarnya apa? Oh nanti bisa jadi di media, kemudian juga di jurnalistik dan lain sebagainya, dan bisa juga tidak hanya terpaku di media, tetapi bisa juga berlari ke politik dan lain sebagainya. Ini masuk semua kayaknya. Kayaknya lowongan pekerjaannya juga lebih luas lagi, akhirnya memutuskan untuk ilmu komunikasi. Oke, nah kalau dari teman satu geng pada saat SMA ini ada juga nggak yang sama kayak Indah nih, akhirnya kalian diskusi nih, oh kalau aku milihnya komunikasi nih, kamu kemana gitu? Nggak ada yang sama. Oh beda-beda. Satu geng nggak ada yang sama, kayaknya berteguh sama pendirian sendiri ya. Karena mikirnya ini jiwanya di sini deh. Karena awalnya emang Bang, saya itu nggak berani ngomong di depan umum. Tapi pengen keluar aja dari zona nyaman, kayaknya ini seru nih, kayaknya lebih menantang aja. Kalau dulu untuk dipanggil guru ke depan kelas aja, kayaknya kalau bahasa Bengkulu menggeletek Bang. Geletek kayaknya ya. Pokoknya gemeteran ataupun cemas lah seperti itu. Jadi gimana kalau misalnya kita itu bisa berkomunikasi dengan baik? Mungkin banyak yang bilang, untuk apa sih belajar komunikasi? Teman-teman juga mikirnya gitu ya. Betul. Ngapain ngambil jurusan komunikasi? Kita kan juga dari dulu berkomunikasi, nggak mesti harus concern pendidikan yang lebih tinggi lagi untuk mengambil komunikasi. Tetapi semua orang itu bisa berkomunikasi, belum tentu dapat berkomunikasi secara efektif dan baik. Dan banyak juga orang mengatakan bahwa orang yang cerdas belum tentu dapat pintar berkomunikasi, tetapi orang yang pintar berkomunikasi sudah dianggap cerdas oleh orang lain. Karena banyak, gitu ya. Karena banyak nih Bang orang-orang yang cerdas yang tidak bisa mengkomunikasikan apa pikirannya. Jadi percuma dong gitu. Orang tidak tahu bahwa dia sebenarnya
cerdas gitu cerdas tadi. seperti itu. Oke. Jadi bagaimana kita bisa, apalagi di era digital pada saat ini ya Bang ya, dibutuhkan orang yang bisa berkomunikasi dengan baik karena bisa menyampaikan apa yang ilmu yang mereka dapatkan. Betul. Dan kalau kita lihat seluruh profesi ini kan membutuhkan skill komunikasi. Tokoh politik butuh skill komunikasi. Dosen, akademisi butuh skill komunikasi. Bagaimana dia bisa menyampaikan apa ilmu yang ingin dimengerti oleh para siswa-siswinya, tetapi dia tidak bisa menyampaikannya seperti itu. Oke, benar sekali. Berarti kalau pada saat zaman sekolah termasuk juga siswa yang introvert ya, yang Bisa dikatakan takut. Oke. Kalau- Kadang-kadang ada nih anak-anak sekolah yang maunya menonjol gitu, Iya. ada kegiatan apa, pengen semua diikuti. Kalau ekskul sebenarnya ya cukup lumayan aktif, tapi menghindari yang bersuara, bersuara di depan publik. Karena tiba-tiba ngeblank gitu, tiba-tiba takut. Sebenarnya apa sih yang ditakutin gitu ya? Betul ya. Makan nasi sama makan nasi sama teman-teman gitu ya. Oke, nah berarti banyak juga dong teman-teman Indah yang zaman SMP, SMA begitu ngelihat Indah yang seperti sekarang sudah juga menjadi penyiar radio juga pernah, terus juga di presenter TV. Iya gitu nih. Kaget nggak mereka ngeliat, wah kok berubah sih gitu? Agak beda gitu ya. Seperti itu biasanya. Tapi kalau lihat versi dari teman-teman pada beda sesuai versinya kayaknya ya. Mungkin ada yang di bidang ekonomi, ada juga, ada yang sudah jadi polisi, dokter. Jadi pas kalau lagi bareng gitu ya cerita-cerita masa lalu itu kayaknya seru gitu ya Bang ya. Udahlah kau dulu juga diam-diam aja gitu. Kau juga gitu. Sekarang paling gitu. Oke. Nah, untuk di S2-nya lagi kan ini penasaran nih setelah selesai S1 terus lanjut S2 nih. Nah, apa yang membuat Indah akhirnya termotivasi kembali? Wah, seperti ini saya harus nih melanjutkan lagi nih pendidikan ilmu saya nih di komunikasi. Karena kayaknya belum cukup deh. Ilmunya masih cetek gitu. Karena butuh lebih bisa mendalami ilmu komunikasi lagi karena pengennya di akademisi menjadi seorang dosen tentu pasti concernnya lebih ke ilmu komunikasi lagi. Akhirnya memutuskan ngambil komunikasi lagi. Oke, itu dia. Ilmunya belum cukup ya. gitu. Masih terus ini ya menggali terus ilmu karena komunikasi kan sangat luas sekali. Iya, sebenarnya ilmu nggak cukup ya Bang ya. Harus belajar terus. Oke, nah ini terkait dengan tema kita nih, Indah, modernisasi agama. Indah ini kan seorang moderate millennial agent. Nah, pemirsa opini juga dan pasti kita di sini ini masih satu hal yang awam sekali nih begitu mendengar moderate agent millennial. Nah, ini sebenarnya apa sih ini MMA kalau disingkatnya? Iya. Apakah juga salah satu cabang olahraga baru? Kan MMA nih biasanya kan cabang tinju ya. betul, tahunya kan berantem tinju nih. Dan juga terus siapa yang membuat idenya, terus di bawah naungan siapa, ini terkait dengan moderate millennial agent tuh. Saya aja nyebutnya sampai salah-salah nih. Moderate Susah ya? millennial agent nih. Nah, ini siapa yang membuatnya, Ninda? Jadi MMA, lebih dikenal MMA ya Bang ya. Sebenarnya asing bagi kalangan masyarakat. MMA ini sebenarnya apa? Kalau simpelnya MMA ini adalah dutanya Kementerian Agama Republik Indonesia khususnya di bidang Ditjen Bimas Islam. Oke. Jadi MMA ini adalah berlatar belakang seluruh anak muda dari seluruh provinsi di Indonesia yang memiliki latar belakang seorang penyiar, presenter, dan konten kreator. Oke, berarti awalnya teman-teman ini direkrut itu semuanya background dari penyiar televisi, penyiar radio, dan juga konten creator gabung gitu dari masing-masing provinsi. Betul. Oke. Jadi seluruh provinsi itu ada perwakilannya masing-masing. Kalau di Bengkulu ini 1 orang. Di provinsi lain ada 2 orang, biasanya ada laki-laki perempuannya juga ya. Tapi kalau di Bengkulu kemarin berkesempatan cuma yang perempuannya saja. Oke, di bawah naungan dari Kementerian Agama. Oke, jadi itu dia nih pemirsa sekilas seputar moderate millennial agent. Jadi teman-teman MMA ini adalah backgroundnya dari seorang penyiar radio, terus juga ada televisi dan juga content creator yang nantinya menyuarakan seputar modernisasi agama. Dan kita akan lanjut kembali obrolan kita pemirsa opini yang pasti kita akan mengulik seputar MMA ini seperti apa prosesnya sehingga Indah bisa bergabung menjadi seorang moderate agent millennial agent tuh. Kebalik lagi kan. Terus juga bagaimana sistem kerjanya, terus ngapain aja. Nah, pasti untuk Anda yang penasaran, jangan kemana-mana. Obrolan pas di sini akan kembali lagi setelah lewat berikut ini.
Bye.